dihadapkan ke arah sana, ternyata memang ini kita akan mendapati sebuah arca, kemungkinan arca neolitik, megalitik atau arca prasejarah. So guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Teman-teman, saat ini kita mencoba memasuki pedalaman hutan ya di lereng-lereng Gunung Anjas Moro ini, yang ternyata coba kita lihat lereng Gunung Anjas Moro ini ternyata surga buah-buahan teman-teman. Banyak sekali alpukat. Nah, ini namanya alpukat ya, ini pohon alpukat, daun alpukat. Mungkin teman-teman hanya tahu di restoran ternyata, atau di apa namanya, di hipermarket ya, supermarket. Ternyata inilah alpukat di alam. Nah, selain itu bukit-bukit ini adalah surga pisang ya, orang juga banyak ya. Selain ini sebenarnya daun serai teman-teman. Nah, daun serai. Nah, coba kita menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat di pedalaman hutan ini ada semacam arca semar. Nah, kita jadi penasaran apakah arca semar sesungguhnya atau yang lainnya ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada jejak pohon terbakar, Pak ya, ini. Ya. Ini pohon pinus kelihatannya, ini pohon pinus dan menjadi arang teman-teman, atau mungkin akan memfosil ya. Nah ini, jadi suasana di sini sangat sejuk, udara sangat oksigen murni ya, dan di bawah itu adalah gemericik sungai Segalo Pak ya. Segalo. Bukan Kali Klopo. Sungai Kali Klopo. Iya. Oh, Kali Klopo teman-teman tuh. Nah, dan di situ adalah surga cengkeh. Nah, ini ada petani yang mau panen mungkin ke kebunnya ini biar lewat dulu ya. Monggo Pak. Nah, ini jalan setapak yang biasa dilalui oleh kendaraan bermotor kan. Nah, cukup unik sehingga kita bisa melalui dengan kendaraan bermotor akses menuju lereng Gunung Anjas Moro ini ya. Nah, ini. Selain itu memang diduga di sini ada semacam peradaban megalitik karena dekat dengan sumber mata air yang sangat besar. Sumber mata air tersebut dikenal dengan sumber bodong ya. Iya. Sumber bodong. Nah, sumber bodong ini berasal dari dahulu pernah ditemukan arca yang kelihatan pusar atau udel yang bodong ya. Jadi udelnya itu keluar tonjolan ke depan. Nah, ini disebut bodong. Nah, coba kita lihat ya. Manakah apa yang dimaksud dengan arca bodong itu atau juga arca semar? Nah, kemungkinan ini teman-teman. Nah, teman-teman ini. Nah, ini bunga apa ini Pak? Kok indah sekali Pak ya? Warnanya pink ya? Iya. Nah, ini banyak bunga-bunga di hutan. Memang dalam catatan kolonial Belanda di Jawa ini ternyata juga bermacam-macam bunga aneka warna. Nah, ini kelihatannya habis dibersihkan oleh warga. Coba kita teliti dengan sesama. Nah, mungkin kameramen bisa dari sini, saya mungkin dihadapkan ke arah sana. Ternyata memang ini kita akan mendapati sebuah arca, kemungkinan arca neolitik, megalitik atau arca prasejarah. Jadi terlihat ini perutnya sangat buncit sekali ya. Kemungkinan ini pusarnya yang disebut itu udele bodong, dan ini adalah payudaranya teman-teman. Ini ada susunya karena terlihat ada putingnya atau pentilnya ya teman-teman. Dan bisa kita lihat, monggo Pak. Dan kita bisa lihat ini kepalanya ya, rahayu Mbak. Dan ini bibirnya teman-teman. Jadi bibirnya itu terlihat mangap gitu ya. Dan ini kelihatannya matanya. Nah, matanya cuma satu. Dan ini kelihatannya alisnya ya. Seharusnya matanya di sini tapi tidak ada. Jadi ini semacam arca bermata satu yang sebagian masyarakat menyebutnya sebagai arca semar karena memang bokongnya sangat besar ya dan perutnya sangat buncit. Dan di sini menyerupai semar gitu ya. Matanya rembes dan mulutnya seperti ini, dan ini adalah kedua payudaranya teman-teman. Jadi akan terlihat sekali kalau batu ini memiliki payudara dan puting serta bibir dan mata serta perut yang sangat buncit. Kemungkinan ada kakinya ya semacam. Nah, ternyata juga ada semacam kayak arca ini memiliki alat kelamin teman-teman. Jadi ini ada tonjolan ke depan ya teman-teman, dan ada 2 buah teman-teman. Lah, kelihatannya ini patah ke bawah. Dan ini ada telurnya itu loh, apa namanya ya? Nah itu ini bagian dari testis laki-laki ya. Dan mungkin ada sesuatu yang lain. Jadi arca ini sangat menarik dan cukup menarik di pedalaman hutan ini.
yang ternyata dari sini memang dekat dengan sumber mata air yang memang pada masa prasejarah sumber mata air adalah kebutuhan yang sangat vital, akan kebutuhan potensi, kebutuhan akan air minum, minum binatang, kebutuhan sehari-hari, mandi, dan selainnya ya. Ternyata arca ini sangat unik sekali. Kemungkinan dahulunya ini ada semacam penisnya yang memanjang dalam keadaan ereksi, namun karena kondisi memanjang inilah yang kemungkinan kena reruntuhan batu atau kayu sehingga patah di sini teman-teman. Nah ini adalah kedua testisnya, kedua testisnya ya. Kemudian perutnya, kemudian itu kakinya buncit sekali, dan ini adalah buah dadanya, dan ini kepalanya, lehernya ya. Dan sungguh luar biasa, sangat menarik sekali. Kemungkinan ini adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh leluhur kita ya. Dan kita saat ini tidak memang intinya masuk ke pedalaman hutan mengeksplorasi berbagai macam tinggalan-tinggalan yang selama ini belum pernah dipublikasikan, baik itu para peneliti Belanda maupun para peneliti modern ya. Dan kita senantiasa bekerja sama dengan warga desa setempat untuk menelisik berbagai macam situs-situs yang sangat monumental seperti arca prasejarah ini ya. Ya semoga kemudian bermanfaat ya. Tepatnya ini di lereng Gunung Anjasmara di selatan dari Kecamatan Gondang paling selatan di Mojokerto, Jawa Timur ya. Nah, semoga bermanfaat. Kemungkinan memang arca ini sangat berhubungan dengan semacam penjaga dari mata air yang ada di sana ya, mata air yang sangat besar yang saat ini disalurkan ke rumah-rumah, ke desa-desa ya. Dan luar biasa sekali, ini sesuatu yang kita temukan yang sangat monumental. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Selain kemudian arca ini ya teman-teman, apakah mungkin ya di sekitarnya itu juga ada arca yang lain? Karena memang kondisinya ini satu. Kalau di Korea itu ada berjajar, kalau di Pulau Paskah itu yang rongo-rongo itu juga banyak dan besar-besar. Apakah ini memang mirip seperti rongo-rongo ya? Namun ini terbuat dari batu cadas kemungkinan, bukan batu andesit ya. Sehingga kemudian sangat disayangkan bagian dari penis arca ini patah entah kemana. Coba kita cari di bawahnya, mungkin jatuh di bawah teman-teman, tapi sudah nggak ada ya, karena mungkin ratusan bahkan puluhan ribuan tahun yang silam ya. Tinggal testisnya saja. Jadi testisnya saja, perut gendut dan tidak ada tangannya. Kakinya juga sangat abstrak, tapi susunya sangat terlihat, buah-buah susu ya. Nah ini, dan ini mulutnya. Nah ini coba kita cari di tinggalan-tinggalan yang lainnya ya, atau kita mencari potongan dari penisnya ya. Ya coba kita lihat. Kemungkinan ini pohon pinus ya, dan ini pohon pisang. Ini sangat rumput sekali nih teman-teman. Perlu dengan semak belukar. Ini ada pati sayur, cuma ada dua ya. Nah, di situ juga ada beberapa batu yang menyerupai sisik naga itu, atau hewan-hewan mitologi masa prasejarah ya, semacam batu rusa atau celeng atau pidang, jangan badak, gajah ya, atau kemudian banteng dan lain sebagainya, termasuk lembu liar ya. Pada masa lalu memang Gunung Penanggungan atau lereng Gunung Anjasmara, bukan Penanggungan ya teman-teman, lereng Gunung Anjasmara ini dikenal dengan ribuan atau puluhan sapi liar atau banteng ya, yang menurut cerita tutur masyarakat itu di sebelah timur dari kita itu ada desa Gumeng. Dan ceritanya kepala desa atau lurah Gumeng ini yang senantiasa kalau hari-hari tertentu ingin hajatan gitu, yang harus kemudian menyembelih sapi, ini datang ke hutan gitu ya, datang ke hutan dengan ritual magis tertentu, kemudian memanggil salah satu sapi. Dan ternyata dari puluhan atau ribuan sapi yang ada di dalam Gunung Anjasmara ini, kemudian ada satu sapi yang biasanya itu jantan, itu datang ke kepala desa tersebut dengan rela dan ikhlas untuk disembelih. Jadi ini kondisi-kondisi yang sangat magis, yang tentunya ilmu-ilmu seperti ini saat ini itu punah ya, tidak ada lagi. Dan ini cerita yang cukup berkembang di masyarakat sekitar Gunung Anjasmara ini, bahwasanya kepala desa Gumeng saat ini ya, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, ini memiliki sekawanan sapi liar yang pada masa tertentu ketika warga membutuhkan untuk menyembelih dalam hajatan tertentu atau selamatan tertentu, kemudian kepala desa ini datang ke hutan
melakukan ritual bersemedi, memanggil beberapa ekor sapi atau 1 ekor sapi yang kemudian ternyata memang datang katanya, dan itu kemudian disembelih dengan sukarela sapi tersebut. Ini salah satu kekayaan tradisi dan budaya serta cerita kerakyatan ya yang berkembang. Bahkan memang lereng Gunung Anjas-Moro, sungai Kali Klopo, sungai Segalo dan lain sebagainya ini syarat akan sebuah cerita kerakyatan. Semoga bermanfaat teman-teman.